Halo guys, di video pertama ini aku akan membahas alur film Family by Choice episode 1. Tapi sebelum menonton aku hitung sampai 3, tolong like dan subscribe ya teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih telah like dan subscribe. Cerita dimulai saat seorang guru meminta muridnya menebak nama-nama buah yang ada huruf A. Lalu satu murid yang bernama Juan tiba-tiba menyebut buah yang bernama Duda, yang membuat gurunya itu terkejut. Dengan lantang Juan membanggakan kata Duda dan berkata bahwa Duda itu adalah orang yang serba bisa bahkan dapat memberinya kakak. Ternyata ayah Juan memang seorang duda dan ia memiliki restoran mie. Ketika Juan pulang sekolah, teman-teman Juan bertanya pada ayah Juan, apakah benar Ajusi adalah seorang duda? Sontak ayahnya sedikit terkejut dan ia pun bertanya pada putrinya siapa yang memberitahukan hal seperti itu padanya. Lalu dengan polosnya si Juan menjawab kalau ia diberitahu seorang ajuma, yaitu tetangganya sendiri. Sontak mendengar itu, ayahnya tersenyum canggung pada anak-anak polos itu. Kemudian saat perjalanan pulang Juan berkata bahwa ia ingin mempunyai kakak laki-laki pada ayahnya. Mendengar itu ayahnya menjelaskan bahwa untuk mempunyai kakak ia harus ikut kencan buta. Dan pada waktu bersamaan sebuah keluarga baru saja pindah ke kompleks tempat Juan tinggal. Setelah Juan mengetahui bahwa keluarga itu mempunyai seorang anak laki-laki yang lebih tua, ia merasa senang. Dan ia langsung menganggap laki-laki itu sebagai kakaknya. Ayah Juan juga senang karena ternyata keluarga itu tinggal di lantai 3 sedangkan mereka berdua tinggal di lantai 2. Lalu ayah Juan mengucapkan kata candaan pada keluarga itu untuk mencairkan suasana, akan tetapi tak disangka istri dari keluarga itu malah membentaknya dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah itu keluarga baru itu segera masuk ke rumahnya, dan wanita itu berkata bahwa dia tidak suka mendengar ucapan tetangganya tadi. Lalu suaminya berusaha menenangkannya. Akan tetapi istrinya malah makin marah. Karena pertengkaran itu tetangga di luar akhirnya menelepon polisi karena takut terjadi apa-apa di dalam. Saat polisi datang ternyata suami dari keluarga itu merupakan senior polisi dari kepolisian yang ada di tempat mereka bekerja. Karena merasa tak enak, akhirnya dua polisi itu pergi pulang. Diketahui penyebab pertengkaran keluarga itu adalah karena mereka baru saja kehilangan anak perempuannya. Para tetangga yang mendengar itu merasa tidak enak dan langsung membubarkan diri. Putranya yang bernama Sanha terlihat sangat sedih. Saat Juan dan ayahnya berjalan ke rumah, ayahnya berkata pada Juan untuk jangan membahas tentang adik Sanha pada saat bersama Sanha nanti. Karena hal itu bisa menyakiti Sanha, lalu secara kebetulan mereka bertemu dengan Sanha yang sedang duduk termenung sendiri di tangga. Juan lantas mengajak Sanha main ke rumahnya namun Sanha malah pergi dan masuk ke rumahnya. Di dalam rumah ayah Sanha sedang membersihkan pecahan beling yang berserakan di rumah, lalu ayahnya menjelaskan pada putranya itu bahwa ibunya sebenarnya tidak marah, melainkan sedang sangat sedih sehingga tampak seperti orang marah. 다쳐. 잡고 있어. Keesokan harinya nenek tetangga Juan bercerita pada ayah Juan bahwa anak keluarga itu meninggal saat berduaan di rumah dengan Sanha, yaitu putra mereka. Nenek itu menduga ibunya Sanha menyalahkan Sanha atas kejadian tersebut. Di rumah Sanha tidak berani mendekati ibunya, ia hanya memperhatikan ibunya dari kejauhan. Sanha kemudian membersihkan bekas botol minuman ibunya ke dapur. Lalu tiba-tiba Sanha merasa lapar dan ia berniat masak ramyeon. Tapi tiba-tiba ia teringat kejadian saat adiknya meninggal pada waktu itu. Akhirnya karena mengingat hal itu Sanha memilih memakan ramyeon secara mentah di tangga. Lalu si Juan tiba-tiba muncul dan ia langsung mengajak Sanha makan di rumahnya. Namun Sanha menolak dan ia langsung pergi begitu saja. Juan pun kembali ke rumahnya dan menceritakan hal itu kepada ayahnya. Mendengar cerita tersebut, ayah Juan segera memasak daging goreng untuk Sanha.
Tak lama kemudian si Juan keluar rumah dengan membawa daging goreng di tangannya. Bukannya menawarkan daging itu, ia malah memamerkan daging itu sangatlah enak, yang membuat Sanha kembali ke rumahnya. Keesokan harinya terlihat seorang wanita datang bersama anaknya. Lalu nenek tetangga datang menghampiri mereka dan membawa mereka ke restoran Ayah Juan. Saat tiba di restoran, Ayah Juan tidak sengaja menyiramkan air pada wanita itu. Akhirnya wanita itu pun basah kuyup. Tak lama setelah itu Juan datang, dan anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya pada Juan. Ia bernama Hejon. Ternyata nenek tetangga itu mengatur mereka bertemu untuk menjodohkan ayah Juan dan juga ibunya Hejon. Namun si Juan marah dan ia berkata tak ingin mempunyai seorang ibu, ia hanya ingin memiliki kakak. Karena si Juan tantrum, akhirnya si nenek mengajak si Juan dan Hejon keluar untuk minum susu. Terlihat si Hejon sangat senang bertemu dengan Juan. Namun si Juan seperti tak suka dengan Hejon. Sementara di rumah hubungan antara kedua orang dewasa itu sepertinya cocok dan mereka semakin dekat. Di sisi lain Hejon terus berusaha mendekati si Juan. Dan tanpa sengaja di jalan mereka bertemu Sanha. Di sana terlihat Sanha sedang dibicarakan oleh teman sekolahnya. Mendengar hal tersebut Juan marah. Dan Juan langsung menyerang anak-anak itu. Sanha berusaha membela Juan. Pertengkaran antara anak kecil itu semakin menjadi. Singkat cerita mereka disuruh minta maaf oleh ibu salah satu anak yang terkena cakaran Juan. Juan menolak. Juan bilang kalau anak tersebut yang mengejek si Sanha dan menghina keluarganya. Bahkan berkata bahwa ibunya melarang anaknya itu untuk berteman dengan Sanha. Mendengar itu ibunya jadi malu dan ia buru-buru mau pergi. Tetapi ayah Juan menghentikan mereka dan menyuruh anak itu meminta maaf pada Sanha. Sehabis kejadian itu Sanha kemudian berpamitan untuk pulang. Tapi ayah Juan menahannya dan mengajak makan malam bersama. Akhirnya mereka kembali ke rumah bersama dan ayah Juan sudah menyiapkan makanan lezat untuk mereka semua. Anak-anak tampak sangat senang. Saat ayah Juan memberi daging buat si Hejon, Juan tiba-tiba mengambilnya dan begitu terus. 이거 먹어. Setelah itu, Hejon dan ibunya pamit pulang dan ayahnya Juan memberikan beberapa makanan untuk mereka. Meski Juan masih kesal dengan Hejon dan ibunya karena tidak ingin memiliki ibu baru, ia memilih bermain di taman bersama Sanha. Dari situ mereka terlihat mulai akrab dan bersenang-senang bersama. Sementara di tempat lain ibu Sanha melihat dari kamarnya bahwa Sanha tampak senang bersama teman barunya. Kemudian Juan mengajak Sanha melihat foto ibunya dan foto masa kecilnya. Juan juga mengatakan kepada Sanha bahwa jika ia merindukan adiknya ia bisa melihat fotonya. Di tempat lain ayah Juan mengantar Hejon dan ibunya naik bis. Di sini Hejon bilang ke ibunya kalau ia menyukai ayah Juan. Namun tiba-tiba ibunya menerima telepon yang membuatnya sedikit terkejut. Setibanya dari rumah Juan, Sanha mencoba membuka kamar ibunya namun ternyata dikunci. Lalu ia pun lanjut membersihkan sampah ibunya yang di meja. Ketika di kamar Sanha mengeluarkan sebuah foto yang ternyata adalah foto keluarga. Dan di situ terdapat seorang anak perempuan yang tak lain adalah adiknya yang meninggal. Di sisi lain ternyata ayah Juan berusaha menenangkan Juan yang memohon agar ayahnya tidak menikah lagi. Keesokan harinya nenek memberitahu bahwa ibu Hejon sudah mengganti nomor teleponnya. Nenek mendengar ada sesuatu yang terjadi karena wanita itu memutuskan kontak dengan semua orang di sekitarnya. Sedangkan di tempat lain si Hejon dititipkan ke bibinya, ibunya berkata bahwa ia akan secepatnya kembali setelah berhasil mendapatkan banyak uang. Hal itu membuat Hejon sangat sedih karena harus berpisah dengan ibunya sementara waktu. Di sisi lain, ayah Sanha datang bersama rekan kerjanya ke restoran milik ayah Juan. Tak lama kemudian Juan datang dan memberitahu ayah Sanha bahwa ia ingin Sanha terus makan di rumahnya. Mendengar hal itu ayah Sanha agak terkejut, tapi ia langsung memberi izin jika Sanha mau silahkan. Mendengar itu Juan terlihat sangat senang.
Dari sini akhirnya mereka berdua menjadi makin akrab dan Sanha semakin sering makan berdua bersama Juan di restoran. Lalu tiba-tiba ayah Juan mendapatkan telepon. Yang ternyata dari Ibu Hejon. Di dalam percakapannya itu sepertinya Ibu Hejon ingin meminjam uang pada ayah Juan. Mendengar itu ayah Juan langsung mengiyakan dan ia bertanya tentang keadaan Hejon. Tak lama dari itu ayah Juan datang ke alamat Bibi Hejon. Ketika ia melihat kondisi rumah Bibi Hejon yang sangat berantakan, ayah Juan merasa sangat sedih terutama karena Hejon hanya makan mie instan dan di sana ia sendirian. Ayah Juan akhirnya memberikan beberapa makanan yang ia bawa dari rumah. Tak lama kemudian Bibi Hejon datang dan meminta maaf karena rumahnya sangat berantakan. Ia berkata bahwa ia sedang sibuk untuk mengikuti ujian kuliah. Ayah Hejon yang merasa kasihan akhirnya mengajak Hejon untuk tinggal bersamanya. Hejon tentunya sangat senang. Begitu juga bibinya yang berterima kasih karena ayah Juan mau membantu mengawasi keponakannya. Di tempat lain Ibu Sanha tidak sengaja melihat foto keluarga yang disimpan oleh Sanha. Karena kematian putrinya Ibu Sanha menyalahkan Sanha atas kejadian tersebut dan perasaan benci itu tampaknya belum hilang. Ketika ayah Sanha pulang, ia melihat istrinya sudah merobek foto keluarga mereka. Sang istri belum bisa melupakan kematian putrinya dan masih terus menyalahkan Sanha atas kejadian itu. Ayah Sanha pun membela si Sanha dan berkata Sanha itu hanya anak kecil yang berumur 8 tahun yang tidak mengerti apa-apa. Tetapi Ibu Sanha tetap membencinya dan berkata ia tidak suka melihat Sanha tertawa bahagia bersama teman barunya. Ternyata Sanha mendengar semua percakapan itu. Ia pun langsung buru-buru masuk ke rumah dan meminta maaf pada ibunya. Ia berjanji tidak akan tersenyum lagi dan tidak akan bahagia lagi pada ibunya. Namun ibunya langsung masuk ke kamarnya. Ia seolah tak mendengar perkataan Sanha. Keesokan harinya Hejon resmi tinggal bersama Juan. Dan Juan terlihat tidak senang dengan keberadaan Hejon. Bahkan Hejon meminta izin pada ayah Juan untuk memanggilnya ayah. Namun Juan menolak dan merasa sangat kesal. Lalu mereka bertiga makan bersama meski Juan terlihat masih kesal dengan kehadiran Hejon, ayahnya berusaha memberinya pengertian. Juan kemudian menangis dan mulai tantrum di lantai. Sementara ayahnya dan Hejon tetap makan. Keesokan harinya Sanha menolak pergi ke rumah Juan. Saat itu juga ibunya Sanha lewat dengan membawa koper dan seperti ingin pergi dari rumah. Sementara itu Juan terus memanggil Sanha dengan sebutan kakak. Dengan polosnya ia meminta izin pada ibu Sanha agar Sanha bisa menjadi kakaknya. Ibunya Sanha langsung mengiyakan dan ia pun bergegas pergi meninggalkan mereka berdua. Juan terlihat sangat senang tapi Sanha menangis karena ditinggal oleh ibunya. Waktu pun berlalu Juan, Sanha dan juga Hejon kini sering bermain bersama dan hubungan mereka sudah seperti keluarga sendiri. Persahabatan mereka tumbuh semakin kuat dan mereka habiskan masa kecil bersama dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya tibalah tahun 2013, Sanha, Juan dan Hejon telah tumbuh menjadi remaja, dan yang merawat mereka semua adalah ayahnya Juan bersama ayah Sanha yaitu Pak Kim. Kini mereka bertiga semakin dekat layaknya saudara kandung. Saat di meja makan si Juan memberikan ide agar ayahnya mengadopsi Sanha dan Hejon secara resmi. Namun ayahnya menolak usulan tersebut. Juan hanya ingin mereka semua mempunyai marga yang sama seperti saudara kandung. Mendengar itu ayah si Juan dan juga ayahnya Sanha hanya tersenyum. Nah itu dia alur singkat drama Family by Choice episode 1. Semoga kalian suka ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.